Ini produk yang kecil-kecil tapi cabai rawit ya. Iya. Penasaran? Simak terus videonya sampai selesai. Hai guys, aku Andrea Farens. Jadi video ini kita bakalan mau bahas soal Noken As ya, dimana ya ini bener-bener fungsinya penting banget di motor kalian. Nah, karena ada yang request dan cukup banyak request soal Noken As, jadi aku bahas hari ini juga. Jadi kalian siapin cemilan supaya makin seru ketika menyimak video aku ini. Noken As atau Master Cam atau Camshaft atau Cam itu adalah salah satu komponen yang cukup penting di motor kalian, yang tugasnya adalah menentukan hidup dan mati motor kalian ya. Buset, bahasanya berat ini ya. Jadi posisi Noken As ini terletak pada bagian penghubung mesin dan juga bahan bakar. Mungkin kalian bingung ya dengan sebutannya Noken As, Master Cam, Camshaft, dan juga Cam ya. Apa perbedaannya? Hanya bahasanya aja. Kalau Noken As itu dari bahasa Belanda. Mungkin kalian taunya adalah Noken As itu bahasa Indonesia, tapi aslinya adalah bahasa Belanda ya. Karena kita kan pernah dijajah Belanda selama 350 tahun ya, 3,5 abad. Dan bahasanya Belanda itu ada masuk ke Indonesia. Salah satu contohnya adalah knalpot. Knalpot itu berasal dari kata Belanda, dan juga kopling. Kopling itu juga dari bahasa Belanda ya. Kenapa aku tahu? Karena dulu ada konsumen dari Belanda datang ke tokoku untuk belanja ya. Dan kemudian mereka ngomongnya memang pakai bahasa Inggris ya, karena aku tidak mengerti dengan bahasa Belanda tentunya. Jadi kita ngomong pakai komunikasi ya bahasa Inggris. Kemudian pada saat dia ngomong sama temen yang menggunakan bahasa Belanda, itu menyebutkan kata knalpot dan juga kopling. Dan aku tanya, ternyata bahasa Belanda. Wah, cocok lah ya. Jadi Noken As itu adalah bahasa Belanda. Sedangkan Master Cam dan Camshaft itu sama-sama dari bahasa Inggris. Kemudian Cam adalah sebutannya dari bahasa Indonesia. Jadi bisa kalian lihat ya perbedaan penyebutannya. Tapi intinya sih sama, barangnya sama. Kalau diibaratkan, Noken As itu seperti paru-paru di tubuh manusia ya. Karena kan kalau tidak ada paru-paru ya kita tidak bisa napas. Kemudian juga jantung tidak bisa bekerja dengan baik. Ya sudah, begitu loh. Jantung di sini sih, bukan di sini. Jantung tuh di sini ya. Salah megang saya. Uniknya, Noken As itu hanya ada pada motor 4 tak ya. Hanya ada di motor 4 tak. Terserah itu mau tipenya karburator maupun injeksi. Sedangkan di 2 tak itu tidak ada namanya Noken As. Fungsi dari Noken As itu adalah untuk mengatur bahan bakar dan udara ke ruang bakar. Dengan menghadirkan dua komponen tersebut, maka mesin bisa bekerja dan menghasilkan tenaga yang maksimal tentunya. Tapi tetap ya, Noken As perlu bekerja sama dengan part-part lainnya yang ada di mesin. Lalu cara kerjanya gimana? Gini bos ya, ini aku jelasin sedikit ya. Cara kerjanya adalah mengatur dan menggerakkan katup atau klep dengan cara mendorong dengan dua tonjolan yang digerakkan oleh rantai kamrat atau rantai keteng. Keteng ya, bukan ketek ya, beda itu. Pada saat klep mendapatkan dorongan, maka klep itu akan terbuka dan prosesnya ini akan berlangsung secara berulang-ulang seperti itu ya, sampai motor kita mati atau dimatikan. Dari karakternya, Noken As itu kalau diproduksi oleh pabrikan aftermarket, contohnya ya aftermarket itu seperti TDR, BRT, dan merek-merek lainnya, umumnya lebih mengutamakan atau lebih memprioritaskan tenaga tengah dan atas alias di bagian top speednya. Dan biasanya juga ada 3 tipe dari Noken As versi aftermarket ya, dimana ada Noken As standar, ada Noken As bore up, dan juga Noken As racingnya, dimana setiap merek itu punya kode-kodenya sendiri-sendiri ya, dan aku tidak hafal semuanya, tapi kategorinya atau tipe-tipenya juga sama ya. Kalau Noken As standar itu lebih baik daripada Noken As
dari versi pabrikannya, karena ini memang ditujukan untuk mesin standar non bore up, non racing ya. Jadi kalau mesin kalian standar itu bisa pakai namanya Nokon As standar ya, tapi versinya aftermarket. Jadi kualitasnya pasti atau performanya lebih bagus. Sedangkan untuk yang bore up itu adalah khusus bagi kalian yang sudah menggunakan motor bore up ya. Ini sudah ada ketentuannya ya. Kemudian untuk yang racing itu khusus untuk motor-motor kompetisi yang bisa dibilang speknya tuh luar biasa banget. Nah, kalian gunakan sesuai dengan jenis motor kalian. Kalau kalian gunakan yang tidak sesuai dengan motor kalian, contohnya adalah motor kalian itu standar tapi kalian menggunakan yang bore up ya, itu sudah pasti tidak akan sama hasilnya. Malahan justru bakalan mesin kalian tuh keok atau kempos. Tapi bagaimana kalau kalian yang pengennya adalah akselerasi? Sebenarnya bisa dengan cara di custom atau gampangnya adalah proses di bubut. Lalu apa kelebihan dan kekurangannya dari Nokon As versi aftermarket dan versi custom atau bubut? Kalau yang aftermarket itu pengerjaannya dengan mesin ya, setauku dengan CNC, jadi bakalan sangat-sangat presisi dan juga hampir sempurna ya, dalam arti bener-bener halus banget, presisi banget, sehingga meminimalisir namanya hal-hal yang tidak diinginkan seperti getaran atau ada suara-suara aneh. Kekurangannya hanya satu ya, yaitu produksinya hanya untuk kebutuhan tengah dan atas ya, atau bisa dibilang di top speed. Lalu untuk versi custom, kelebihannya adalah kita bisa request sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya nih, kita mau yang versi top speed atau mau versi akselerasi, itu bisa. Tapi kekurangannya adalah ya, ini bener-bener yang aku alamin sendiri ya, karena ya memang bukan di motorku sih, tapi di motornya orang ya, di motor temenku juga. Dan aku pernah juga sharing dengan mekanik-mekanik ya, itu rata-rata bilangnya seperti ini. Kalau yang versi custom itu kelemahannya adalah biasanya akan menimbulkan getaran. Yang kedua adalah kadang akan menimbulkan bunyi-bunyi yang aneh atau goib. Yang ketiga adalah biasanya ada yang kurang presisi. Ya, kurang lebih seperti itu. Kenapa hal-hal tersebut bisa terjadi? Karena pengerjaannya masih ada campur tangan manusia ya. Jadi walaupun sudah ada rumus-rumusnya, tapi namanya tangan manusia yang bukan mesin itu pasti ada namanya error ya. Dia tidak bisa namanya bisa pas banget di sudut yang seharusnya. Karena sepengetahuanku yang aku pelajari, beda 0,1 derajat aja itu bisa menghasilkan yang berbeda. Paham? Jadi terserah kalian ya, kalian mau pakai yang aftermarket atau kalian mau pakai yang custom, itu pilihan kalian. Cuman untuk yang custom pastikanlah kalian pilih mekanik atau bengkel yang benar-benar paham ya, supaya nanti kalian itu setelah jadi nggak komplain. Tapi setauku sih ya, setauku 80-90% yang custom Nokon As-nya menghasilkan getaran. Tapi mungkin kalau suara-suara goib sih agak jarang ya. Yang paling sering adalah namanya getaran, dan itu menurut orang tidak nyaman digunakan. Lalu apa sih penyebab Nokon As bisa rusak? Yang pertama adalah pemasangan yang tidak presisi atau tidak tepat ya, sudah pasti, karena kan Nokon As itu benar-benar sensitif banget. Yang kedua adalah kalian memakai barang yang custom ya, itu kemungkinan, karena kan namanya custom apalagi dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab ya, sudah pasti cepat rusak. Yang ketiga adalah pemakaian kalian, dia benar-benar agresif banget ya, seperti itu. Jadi kalau saranku adalah ya, pastikanlah kalian menemukan bengkel yang tepat untuk memasang kansaf atau Nokon As ini ya. Dan pastikan juga kalau menurutku pribadi, pakai aja yang versi pabrikan yang aftermarket ya, yang sudah ada mereknya, karena itu lebih aman menurutku, karena tidak menimbulkan hal yang aneh-aneh karena dibuatnya lebih presisi. Dan yang pasti adalah gunakanlah secara sewajarnya aja ketika berkendara. Simple kan? So guys, itu yang bisa aku sharing untuk kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Aku Andrea Faren. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Keep safety, riding, and enjoy your ride.